jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab Tusari bab 9. Dua bab lagi sama ini. Dua bab lagi kata bab 8 lagi. Ada 3 tahun ya? Berapa tahun ya? 3 tahun ke ujung. Oh iya. Saya tangan aku besar sih. Hah? Ya besar ini. Besar udah berapa tahun meninggal? 2 tahun. Karena mau beda. Udah cepat-cepat ini. Coba tahan dulu. Berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kagak ilmu hat pegeber coretan dulu nih udah banyak. Bab Tusa'i bermula ini adalah bab 9. Setelah itu Tusatun 9 Tusa'i berarti 99. Jadi nasihatnya dari bab ini semuanya 99. Wabihi khamsu mawai'u, dan itu tetap pada bab yang Tusa ini ada 5 nasihat, 5 mau'izah ya, wahidatun khabarun wal baqi'ah darun. Yang satu dari yang 5 ini adalah bentuknya khobar, hadis Rasulullah SAW, dan sisanya adalah asal sahabat. Itu perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Mana yang satu daripada hadis Rasulullah SAW, al-maqalatul ula, bermula maqalah yang pertama. Maqalah yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Auhallahu ta'ala ila Musa, telah mewahyukan Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa. Musa ini isim ghairu munsharif ya, sama juga Imran. Kenapa Musa isim ghairu munsharif? Karena Nabi Musa ini bukan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani. Nah, kalau Imran isim ghairu munsharif karena bertambah alif dan lam, asalnya Amrun, tambahin alif lam jadi Imron. Di Musa itu bukan bahasa Arab, Ibrahim bukan bahasa Arab. Kebanyakan nama-nama Nabi bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi apa namanya, Adam, tambah lagi Nabi Lut ya, Nabi Lut, Nabi Soleh ya, itu yang bahasa Arab ya. Kebanyakan adalah nama-nama Nabi adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Tersebut bahasa Ajami. Ya, Samsun, Daniel, itu kan bahasa, bukan bahasa kita, bukan bahasa Arab, bahasa luar Arab. Kan di sini adalah isim ghairu munsharif, Musa itu. Katakan alif lam itu adalah ilah. Allah Ta'ala ila Musa ibni Imran, lah mewahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Musa ibni Imran, kepada Nabi Musa bin Imran. Di mana? Di Taurat, di dalam kitab Taurat. Nah, salah satu daripada nabi yang diturunkan kitab Taurat adalah Nabi Musa. Sebelumnya diturunkan dulu apa? Suhu yang 10. Apa disebut juga Ten Commandment ya. Ten Commandment itu ada 10
ya, peraturan, ya, komentarnya itu suhu itu kepada Nabi Musa. Jadi sebelum diturunkan Taurat, diturunkan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala suhu, yaitu 10 suhu kepada Nabi Musa. Ada tuh di kitab Al-Fathul Mardiyah, ya, banyakkan tafsir. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Anna ummahatil khotoya thalathun. Sesungguhnya induk-induk daripada segala kesalahan itu thalathun 3. Jadi induk-induk segala kesalahan thalathun yaitu 3 perkara, 3 sifat yang menyebabkan timbulnya berbagai macam daripada kesalahan-kesalahan. Jadi induknya itu, ibunya daripada segala kesalahan ini ada 3, kata Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Mana yang pertama? Al-kibru, pertama kibir. Kibir itu sombong, angkuh. Ya, kata Nabi SAW, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan takabur adalah batorul haqqi, menolak daripada kebenaran. Ya, kebenaran itu bisa ditolak, walaupun benar ditolak. Kadang-kadang orang takabur itu dari mana datang kebenaran dia lihat dulu. Kalau datangnya dari yang tinggi, yang lebih mulia diterima, tapi kalau datang dari orang bawah mah ditolak. Ya, kasih ide, kasih masukan dari orang miskin ditolak, lengos, ya, nggak diterima. Walaupun itu benar, bahwa itu adalah kebenaran, nggak diterima. Dinasehatin nggak terima. Itu, ya, contohnya di zaman Rasulullah, ya, seperti orang-orang kafir Quraisy sebetulnya tahu bahwa itu benar. Tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma yang bawanya siapa? Nabi. Dan sama Nabi Nabi itu apa? Sama Nabi itu percaya banget, yakin banget Nabi itu orang bener, orang jujur. Julukan Al-Amin itu bukan dari orang-orang mukmin. Julukan Al-Amin itu dari orang-orang kafir. Percaya kepada Nabi Muhammad. Cuma nggak mau, nggak nerima kalau Nabi Muhammad itu yang bawa agama itu. Nggak nerima kalau yang jadi Nabi itu siapa? Nabi Muhammad. Itu kata gengsi. Padahal benar tahu dia Nabi Muhammad siapa. Yang dibawa itu adalah agama yang benar. Cuma nggak nerimanya itu gengsi, nerima dari orang seperti Nabi. Itu gengsi. Kamu terima, sombong. Ya, pengennya tuh jadi nabi mereka yang bawa agama mereka karena mereka adalah orang-orang bangsawan. Nah ini contoh gitu, nggak terima kebenaran walaupun itu benar. Yang kedua ghamtun nas, ya, ghamtun nas itu adalah menghina kepada manusia, itu takabur. Kalau takabur tuh itu nggak terima kebenaran, di samping nggak terima kebenaran pasti menghina kepada manusia. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih hebat daripada orang itu. Ngapain pakai ide-ide segala? Mau siapa lu? Kan begitu. Itu seperti itu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau dicontohin gitu. Kayak gitu. Enggak nerima. Udah merasa tinggi, udah merasa besar, udah merasa hebat. Kalau datang dari bawah walaupun udah enggak diterima. Gitu. Bahkan timbulnya menghina. Beda dengan ujub, ya. Kalau ujub dia merasa diri besar, merasa diri hebat, tapi tidak menghina kepada orang lain. Namun pada dirinya ada kebanggaan terhadap dirinya karena punya keistimewaan dari yang lain, punya kehebatan, sombong. Ini ujub. Ujub itu merasa bangga diri, tapi dia nggak menghina yang lain, nggak menghina, nggak buat dirinya doangan. Tapi kalau takabur, di samping dia
tidak menolak kebenaran, atau di samping itu juga apa? Suka menghina kaum tunas, menghina manusia. Siapa Allah lagu-lagu pakai ide segala, pakai apa hasil pendapat segala, nggak diterima. Ya. Karena ngelihat menghina. Nah ini, ya luar biasa udah. Ya, radul haq wahtiqarun nas, menolak kebenaran dan menghina kepada manusia. Makanya wa manazur ila nafsi bi ain ta'zim wa ila ghairi bi al-istisghar wa huwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang memandang kepada dirinya dengan pandangan besar, hebat, agung, wa ila ghairi, dan kepada orang lain bi al-istisghar, dengan pandangan kecil, hina, ini bahwa minal mutakabbirin, orang ini adalah golongan mutakabbirin. Iblis kurang gimana sih iblis? Apa enggak percaya dengan Allah? Percaya. Dan yakin itu yang disuruh sujud Allah yang nyuruh, benar. Cuma merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Sampai diungkapin tuh menghina kepada Nabi Adam, hebatan siapa? Apa hebatan tanah, kan begitu. Sampai bisa diungkapin tuh kesebab takaburnya. Ngapain harus sujud kepada yang lebih rendah daripada, kan begitu. Jadi menghina timbulnya. Makanya Allah sampai murka, Allah sampai melaknat kepada iblis. Kenapa? Gara-gara takaburnya itu. Gak mau dia. Emang mulia mana tanam api? Hebatan api daripada tanah. Sampai diungkapin tuh. Ya. Kolak tani minar wa kolak tahu min tin. Ya begitu, jadi menghina. Kayak gitu. Itu gara-gara takabur kayak gitu tuh. Makanya kalau baru merasa hebat aja, pribadi tapi tidak menghina, itu disebutnya ujub ijabul mar'i. Tapi kalau udah di samping merasa hebat dengan pandangan sendirinya, ya, dan kepada orang lain dipandang kecil, nah itu disebut mutakabbirin, orang takabur. Satu tuh ya, takabur rusak. Makanya kalau udah takabur, amal apapun tidak bakal ada manfaatnya. Ya, semuanya salah. Ya, orang ahli ibadah takabur bagus nggak? Itu baik. Salah baik salah, nggak diterima. Ya, merasa bangga dengan apa? Merasa hebat dengan sholatnya, merasa hebat dengan zikirnya, merasa hebat dengan ya puasanya, merasa hebat. Nggak diterima sama kenapa? Nah di hati ada takabur, merasa diri lebih hebat daripada yang lain, merasa diri lebih ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah. Udah nol besar, nggak ada apa-apanya. Ahli segalanya. Itu Hilang dia. Hilang. Nggak ada. Ya bahkan ya sama Allah udah sedikit aja ada takabur. Ya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, takabur. Ngeriwat kadang-kadang ya, setiap manusia pasti punya itu. Setiap manusia kita ini semuanya pasti punya semuanya. Sifat-sifat itu pasti ada. Ada ujub, ada takabur, tinggal bagaimana kita bisa mengatasi itu semuanya. Makanya kalau nggak tahu repot. Bahwa takabur itu merusak. Takabur itu adalah induk daripada kesalahan. Semuanya pasti ada, kita pasti ada, saya semuanya pasti ada sifat-sifat ini pada manusia, semuanya ada. Tiga manusia yang dicari bagaimana cara mengatasi daripada sifat ini. Semuanya ada, nggak mungkin manusia nggak ada sifat takabur, ada. Semuanya, makanya kita harus tahu mana sifat yang baik, mana sifat yang bagus. Ya, kita cari tuh sifat yang jelek-jelek mana, sifat yang bagus-bagus mana. Jangan sampai kita tertipu dengan sifat-sifat itu dan masuk kita ke golongan yang salah. Itu maksudnya. Man lam ya'rif bisyarra wa qabihi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan terjatuh dan terjerumus ke dalam kejelekan itu. Maka di dalam kitab tasawuf dijelasin semuanya. Mana yang baik-baik, mana yang buruk-buruk. Harus tahu semuanya. Kenapa? Jangan sampai dia terjatuh kepada yang buruk itu. Kenapa? Karena ada potensi semuanya, kita punya potensi semuanya. Ya, ujub ada di kita, hasud ada di kita, hirsu ada di kita. Semuanya pasti ada, manusia itu nggak bisa dibohongin. Pasti ada, tinggal kita nyari bagaimana cara untuk
mencegah daripada yang itu sebetulnya. Semuanya ada, nggak mungkin. Pada satu ketika kadang-kadang kalau terpaksa kadang-kadang suka timbul juga kan. Timbul kesombongan kan timbul. Makanya kan ada itu apa? At-takaburu ala at-takabur al-mutakabirin shadaqatun. Pada satu saat bisa aja tuh terjadi takabur itu. Coba kepada orang takabur tujuannya apa? Untuk menghentikan diri pada ketakaburan, kan sedekah jadinya. Bisa aja gitu. At-takabur al-mutakabiri shadaqatun. Takabur kepada yang takabur adalah sedekah. Artinya untuk memberhentikan, jangan sombong baik. Nah, itu kan terjadi semacam itu tuh. Ketakaburannya ditakaburin lagi. Atiyah walat taihi sedekah. Sama takabur terhadap orang yang takabur adalah sedekah. Boleh kita seperti itu untuk jangan sampai dia selalu nyombongin lagi. Sombongin lagi. Gitu. Jangan sampai dia sombong mulu biar berhenti dari kesombongannya. Gitu. Ya. Ada orang nggak mau dibacok, mau tengger-tengger kan, nggak apa-apa. Tembak apa kita der, gitu kan. Bukan berarti nyombongin. Biar supaya dia kena juga berhenti, jangan sombong baik lo. Begitu kan boleh. Di atas langit bisa ada langit. Nah gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Ya. Takabur tuh. Ya, batul haq. Yang kedua wal hasadu hasud. Hasud ini induk daripada segala kesalahan juga ya. Nah kalau takabur apa juga dilakukan ya, yang penting dia bisa bertengger di segala-galanya. Itu bisa begitu. Makanya orang nggak boleh kalah, harus dia menang terus. Kadang-kadang yang benar juga bisa kalah gara-gara apa? Dipertahankan gengsinya, dipertahankan kesombongannya dengan cara apapun seperti itu. Yang penting dia jangan sampai kalah dengan yang lain. Itu. Wal hasadu hasud. Hasud itu tamanna zawalu nikmatil ghair. Jadi mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Ya. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain itu disebut dengan hasud. Ini bahaya juga. Gak boleh ngeliat orang senang dalam segi apapun. Ya. Orang bikin rumah gak senang. Ya. Kayaknya rumah dia yang bagus. Orang lain mah butut semuanya. Warung dia kesel orang warung lagi. Kenapa? Pengennya kudu dia doang yang warung. Ngeliat orang laku dia nggak senang. Pengen apa? Dia bego dia laku. Tahu orang lain bangkrut begitu. Jadi seperti itu tuh hasilnya. Ya. Kalau ada orang seperti itu, ya dia nggak boleh ngeliat orang yang lebih dari dia. Ya. Harus orang itu di bawah dia. Dan juga bahkan harus hilang semuanya, jangan sampai ada dia. Saya baik. Padahal itu nikmat dari Allah, makanya Allah paling kagak senang dengan orang hasud. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dia nggak senang, berarti sama juga dia nggak senang Allah memberi nikmat pada orang lain. Iya, nggak senang Allah ngasih nikmat kepada orang lain, kudunya ke dia aja. Jadi dia nggak ridho kalau Allah ngasih nikmat sama orang lain, ngasih kesenangan sama orang lain, ya senang. Itu nolak pemberian apa misalnya, nggak ridho dengan pemberian Allah kepada orang lain, kudunya mau dia baik kudunya. Itu hasud. Ya. Makanya kalau Muawiyah radhiyallahu anhu laisa fihi soli syari'a adalah minal hasad. Tidak ada perkara-perkara yang buruk yang membanding itu daripada hasud, tidak ada. Hasud itu. Makanya iyakum wal hasada. Fainal hasada yakul hasanati kama takulun naro al-hadaba. Takutlah kamu akan hasud. Sesungguhnya hasud itu akan makan kebaikan-kebaikan, ya, sebagaimana makannya api terhadap kayu bakar. Cepat banget habis itu amal-amal perbuatan gara-gara hasud. Makanya orang hasud mah nggak bakal bisa busuk ya, memang juga nggak bakal bisa.
sholat nggak bakal khusyuk, puasa nggak bakal khusyuk, ngapain aja ibadah semuanya nggak bakal khusyuk. Kenapa? Karena di hatinya ada orang lain yang menghalangi untuk kekhusyukan dia. Nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman dalam jiwanya. Kenapa? Kan dalam ada sifat hasad itu. Ya. Makanya Al-Imam Atha mengatakan, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat, tidak ada kelezatan yang paling lezat kecuali keluarnya sifat hasad dari diri kita. Itu. Ya. Kuncinya apa? Kita sering ngedoain orang lain, berusaha. Ya, kita sering berdoa untuk orang lain. Itu untuk menghilangkan sesuatu. Ya. Atau lewat ada tukang dagang, ya, tukang apa dorong ya Allah mudah-mudahan biar mampu. Ya. Biar dagangan aku biar cepat laku ya Allah. Nah, datangnya lagi kan susah itu. Iya susah banget. Datang ini, ya biar laku nanti kan hilang tuh sifat-sifat seperti itu semuanya. Dan dia tidak akan merasa lebih daripada yang lain. Bahkan dia bisa melihat barangkali dia lebih suci dari saya. Kenapa? Capek buat usaha, buat anak dirinya kan bisa dengar ya Allah berikanlah dia keberkahan, mudah-mudahan cepat berkah, cepat laku ya. Itu ngada-ngada semacam itu. Ada orang yang bangun rumah ya Allah mudah-mudahan gampang rezekinya ya Allah. Dan cepat bikin rumahnya. Pernah gitu, jarang gak gitu. Sendiri gue sudah ngomongin diri wae. Apalagi malam-malam ya Allah, bisa lah ya Allah tangga saya lagi bangun rumahnya ya Allah. Mudah-mudahan kasih rezeki Allah biar banyak, buat cepat bangun rumahnya dan cepat-cepat selesai. Kira ada nggak kayak gitu? Nah itu kayak gitu gurunya. Angka. Cobain kayak gitu gurunya seperti itu. Kenapa? Dari doa itu justru dikembalikan kepada kita. Setiap kali kita doakan seperti itu, ketika itu diberikan kepadanya, maka diberikan juga kepada kita. Itu diberikan juga oleh kita. Kita ngadain orang supaya berkah, itu keberkahan dia dikasih, bahkan kita dulu dikasih, baru orang itu dikasih. Ya Allah biar cepat selesai, mudah-mudahan kita juga cepat selesai begitu. Jangan ngedoain ya Allah kalah wae buat dia mulai, mudah-mudahan ya Allah saya duluan, dia mau belakangan ya Allah gitu kan. Gurunya balik, gurunya kenapa? Dari keberkahan doain itu akan kita diberikan juga seperti keberkahan orang yang kita doakan. Kalau kita dengan ngedoain orang sehat, maka akan diberikan juga kesehatan seperti apa orang yang kita doakan sehat itu. Kita juga akan diberikan kesehatan. Kalau lagi sakit, kita doain orang biar supaya sembuh. Nah kesembuhan ini akan diberikan juga kepada kita. Susah kan jadi orang hebat ya? Itu jarang banget ya. Itu hasil luar biasa. Bahkan yuqtalul hasidu qabla ya ayyasila ilal mahsud, maka akan dibunuh, dilaknat ya orang yang hasud sebelum sampai kepada orang yang dihasud. Dia duluan sampainya. Makanya itu masya Allah. Wal hirsu yang nomor ketiga apa? Tamak, rakus bukan tamak. Rakus terhadap dunia. Serakah sama. Serakah, tamak, rakus. Apa kalau itu ya? Khawf. Apa kalau itu? Doko. Doko sama dunia. Ya. Itu. Wow. Ya. Ini juga timbul berbagai macam kesalahan. Kenapa kata Nabi? Hubbu dunya ra'su kulli hati, cinta sama dunia ini adalah ya pokoknya daripada segala macam kesalahan. Sama juga induknya berbagai macam kesalahan gara-gara cinta dunia. Itu. Makanya kalau cinta dunia nggak bisa tidur. Ya. Itu. Karena hati kita sakit. Lakuin. Ya. Karena pasti sayang sama dunianya. Makanya kata Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badan lam yanju min ta'amin wala syarabin wala namin wala rahatin. Kalau orang sakit badannya maka dia tidak akan bisa senang, tidak akan bisa nikmat makannya, minumnya,
tidurnya, istirahatnya kalau sakit badan. Ya, makan kagak enak, minum juga kagak enak, tidur kagak nyenyak, istirahat udah kagak bisa, orang sakit mah. Wa kadzalika al-qalbu, begitu pula hati sakit hati idza ghalaba alaihi budunya lantan faukul mau izok. Ya, begitu juga kalau hati sudah sakit cinta dengan dunianya, ya maka tidak akan manfaat kepadanya mau izok nasihat karena hatinya mati. Nah, 3 tadi panasa minha ya sitatun ya, maka timbul dari yang 3 tadi, dari takabur, dari hasud, dari hirsu, ini akan timbul ya berapa? 6 perkara ya, maka dari 3 tambah 6 berapa? Pasir natisatan, maka menjadi 9 tadi, masuk wadah babuk tusah ya. Mana yang pertama daripada yang 6? As-sabi'u, yang pertama adalah apa? Kenyang ya, resep kalau kenyang, kalau takabur mah yang kenyang itu kan nambahin biar madang enak, tidur nyenyak ya, pengennya nyantai kan begitu ya itu ya, kan timbul ke situ ya. Kemudian kumpul amwal, akan cinta harta dari takabur itu. Kenapa? Apa yang mau dibanggakan kalau punya harta? Wah, nanti bisa saya ini kan bangga makan enak, kalau sama orang lain kalah sama saya, makannya serba nikmat, itu kan jadi kebanggaan tuh kan. Tidur di kasur yang empuk bisa nikmat, itu jadi kebanggaan juga buat orang ngomong ya. Istirahatnya di mana? Di tempat-tempat yang pila-pila, itu kan jadi kebanggaan. Itu begitu ya, segalanya pengen ada tuh, dari gara-gara takabur tuh. Itu jadi takabur itu, akan pengen jadi bangga lagi, foto-foto ya, saya makan di sini nih, saya makan di sini, luar biasa. Tidur juga di mana, di hotel bintang 6 ya, terlama-lama jadi bintang 7 punya biasa gitu tuh. Jadi kebanggaan itu juga, istirahat, tempat istirahat kan jadi tempat kebanggaan juga. Anda dari sana, jadi kebanggaan lah. Itu takabur, jadi bisa nyombong gara-gara makan, gara-gara tidur, gara-gara apa? Gara-gara istirahat nyamai. Seperti itu. Pengennya kan seperti itu aja. Kubul amwal, timbul takabur, cinta kepada harta. Kalau sudah punya harta banyak, masya Allah, nanti itu jadi kebanggaan, jadi kesombongan. Makanya walaika bi kharijil khubi dinar wa dirham min kibarak min qabi min ya kibarika hatta yasirani inda kabiyatil haji wal madar. Jadi keluarkan oleh kamu kecintaan terhadap dunia, kecintaan dinar dirham ya yang ada di hadapan kamu, sehingga kamu anggap ya apa harta dunia itu taubanya sederajat dengan batu dan juga apa namanya madar itu ya, apa madar seperti pecahan genteng gitu kan, agak ya kita seperti itu boleh jika ada harganya itu ada harganya ya. Timbul juga apa kubur sana goda itu kan, pengen orang coba lah. Makanya kalau di alam-alam kalau takabur bikin jadi kata resep mau di alam takabur angkat. Makanya kalau banyak itu angkat-angkat pengen keluar duit. Kalau orang kaya, orang takabur diangkat-angkat masih keluar. Benar. Itu kalau mau naktir itu diangkat-angkat dulu, baru naktir. Biasanya gitu. Di alam dipuji. Cepet banget keluarnya. Emang begitu bisa kayak ada ibu gitu. Kalau belum di alam belum keluar. Mau di alam baru naktir itu di alam dulu. Mau dipuji dulu baru keluar. Timbul dari takabur. Maka yang namanya itu timbul. Ya. Bawa kubur riasah. Sama apa? jabatan. Sama jabatan pasti itu. Kenapa? Ameng dia. Gitu. Bahan sombong. Sombong. Jalan nggak layak. Di alam aja jalan yang beda udah. Gara-gara alam takabur. Gitu. Rada ngegang dikit. Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau orang sombong itu kadang-kadang jangan lagi jadi orang yang intinya dekat orang seperti itu bisa berubah ya. Orang sombong, orang dekat orang sombong jadi ikut sombong walaupun dia nggak punya apa-apa. Ya.
Kita ditraktir aja sama orang yang sombong, kita jadi ikut-ikut bangga kan ya. Oh iya deh. Timbul. Nah ini ya, semacam itu timbul dari takabur itu kan timbul yang ini. Shiba, ya sabi, naum, roha, hubul amal, hubul sana wal mahmada, dan hubul yas. Saya bingung juga terakhir mana ini gimana? Satu, kedua hasud. Dari hasud bisa timbul yang 6 tadi. Ya. Satu mana? Asyabi'ah wa naum wa roha. Ya. Kesep. Ya, kadang orang hasud itu kayak gitu tuh, pengennya dia baik, yang makan enak, orang lain gak usah makan enak. Kalau makan enak senang, udah baik makan. Itu dia baik udah makan enak. Ya orang lain makan enak, benci, sebel, gitu. Kan orang juga pengen makan enak juga. Ya, orang tidur nyenyak dia juga gak mau. Pengen aku dia yang punya ini tempat istirahat segala macam, dia ngeliat orang-orang lebih dari dia nggak senang. Pengen dia aja tuh yang makan enak, tidur nyenyak, banyak istirahat, hubul amwal, punya harta, dan juga dipuji, senang banget dipuji tuh orang hasud. Ya, makanya kalau nggak pengen dihasud sama orang hasud, puji be, insya Allah nggak dihasud sama dia. Gitu ya. Ente mau tuh nggak jadi. Ini hubul sanak mahmada, cinta sanjungan, cinta juga apa pujian, hubul riasa, cinta juga kepangkatan. Makanya orang hasud punya orang temannya naik di gitu udah kesel banget udah, kesel menyenggol gue udah, gitu gue caranya berjatuh lagi, gitu ya. Yarin dia tapi gak, yarin gitu. Ya seneng dia baik di atas. Nah kemudian terakhir wal hirsu adalah orang yang tamak terhadap dunia. Ya kan orang tamak dunia pengennya apa tuh? Makan enak, tidur enak, tempat istirahat yang luar biasa, nyantai mulu kerjanya. Kalau udah cinta duit makan begitu. Kabarnya kan gitu ya? Kapan? Gitu kan? Seperti itu. Ya, pengennya dipuji. Ya, kalau punya harta kan, hebat tuh. Ya, pengen aleman, dan juga pasti kalau punya harta akan timbul pengen punya kedudukan nanti tinggi seperti itu. Ya. Ya, kalau yang seperti induknya berapa tuh? Induknya 3, takabur, hasud, hirsu, dan akan timbul dan perkara gara-gara yang 3 tadi. Ini ya, para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini maksudnya kenyang apa tadi Ki? Kenyang, ya enak madang, mana kenyang itu ya? Iya maksudnya apa namanya? Untuk sifat-sifat dari yang 3 itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu orang takabur aja lihat, takabur banyak. Pengennya kenyang, Pengen makan enak kan? Yang Pengen iya, timbul dari takabur itu pasti itu. Pengen makan ini, pengen apa segala macam, jadi kebanggaan buat dia. Kalau tidur? Itu kan pengen nyenyak, pengen enak, menyantai. Mewah. Kemewahan. Makan nggak bodo arte. Kagak mau, makanya gak pengen tempat rumah makan yang rada mewah. Ada orang sombong mah enggak lah. Gak mau. Kalau kagak level. Gak level, nah, temen juga gak bakal main teh. presiden. Gitu, gak level semuanya. Kalau bayangin ya kalau kita gitu. Makanya setiap kita pasti ada seperti itu. Cuma kita harus bisa menjadi apa? Cari yang bisa, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kan gitu juga kalau lagi kagak ada kan? Kagak ada kadang-kadang suka berubah sendiri itu. Timbul sombong. Makan pengen kemari, gini pengen kemari, gua udah nggak makan di warteg lagi. Soalnya biar penenakan dikit tuh. Iya lah dua ya. Jadi seperti itu, kadang-kadang kita suka terjadi semacam itu kalau kita lagi punya timbul sombong gitu. Udah nyari deh, makan nyari, ini nyari, di tempat-tempat kayaknya, nyari tempat tidur aja, nggak mau di kos-kosan, gitu ya, nyari hotel, ya tempat istirahat juga ya, yang level dia udah, gitu, kayak gitu. Oke, ini Nabi Musa Ibnu Imran sama nama Siti. Ya pokoknya Siti apa? Maryam. Siti Maryam, Binti Imran. Siti Imran ya. Mudah-mudahan sama ya. Nabi Musa apa bapaknya sama? Apa? Mudah-mudahan sama ya.
Musa bin banyak Imran. lu nama Imran kali. Hah? Banyak lah Imran kali. Bisa jadi sih, makanya bulan itu. Ya, Muslim Maryam ini Iya, Imran emang. Maryam bin Imran. Imran, Musa bin Imran. Imran juga. Imran itu kan seorang ulama dulu gitu kan ya. Iya, ya kan Siti apa? Iya. Apa? Siti Maryam kan luar biasa. Kalau kata ada perempuan jadi nabi, mau dia jadi nabi. Karena nggak ada perempuan jadi nabi. Jadi ulama di kalangan Yahudi itu kan. Iya, ya orang-orang hebat. Iya, apa bapaknya sama. Nanti coba kita jelasin kita itu lah. Imran ya. Ya, berarti kalau misalnya Nabi Musa berarti Nabi Isa itu deket kan ya? Iya, adik abang berarti kan. Ya berarti kalau Maryam adik abang kalau begitu. Musa bin Imran. Kalau gede, Apa? kalau gede bahasanya. Mana? Nah, bisanya. Lah ada abang ini. Ada abang. Kalau Maria sama Musa, kalau Nabi Isa. Siti Maryam ya. Siti Maryam. Nabi Isa dengan Nabi Musa. Iya Siti, berarti Siti Aisyah, Siti apa? Siti Siti Maryam sama Nabi Musa ada abang berarti kan gitu. Iya, berarti kan kalau Nabi Isa ponakan. Ponakan. Kalau gede lah bahasanya kan, gitu kan. Nabi Harun, Hah? Harun Nabi Harun mah itu bekerja dia berdua. iya pada zaman Nabi Musa. Bukan darah bukan. Berarti boleh Iya. jadi Nabi Isa meneruskan kitab apa namanya? Taurat. Ya, apa namanya? Injil. Kali kalangan Yahudi ya. Injil semuanya kan Yahudi, Israel. Jadi dekat ya. Iya. Makanya kita cari dah. Ya, cuman kita belum jelasin nih Iya. apa sih bapaknya sama Siti Maryam gitu kan. Maryam bin Imran. Saya juga belum kepikiran. Belum kepikiran. Maryam. Ini bisa dimengerti ini. Hah? Insya Allah. Maksud bisa dimengerti. Sehingga tadi mah, oh iya. Ya, dari yang tiga ini akan timbullah Iya, pasti. kegiatan ini. Induk aja. Aku pengennya makan enak, lempel nggak lempel. Makanya tak kabur begitu tuh. Makan milih-milih tempatnya. Itu juga, pokoknya bisa membanggakan diri aja, nyombongkan dirinya. Apalagi udah banyak harta. Harta kan buat kesombongan juga. Resep sama dipuji, resep sama di alam. Ilmu gitu. Kata saya begini tuh, benar apa enggak? Induk dari kesalahan manusia adalah 3 sifat. Nah, Sifat yang pertama itu takabur, Iya. yaitu sombong dan suka menghina orang lain. Yang kedua sifat hasud, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan pada orang lain. iya. Yang tiga sifat tamak atau rakus, cinta terhadap dunia. Maka akan timbul dari sifat-sifat tersebut ada 6 perkara. Iya. Yang satu kenyang, pengen makan enak-enak. Yang kedua tidur, ingin tidur nyenyak, tempat-tempat enak, banyak istirahat atau bersantai. 4 cinta harta, 5 cinta disanjung dan cinta dipuji. Yang keenam cinta pada kedudukan atau jabatan. Iya, iya timbul dari situ yang 3. Jadi 3 itu masing-masing punya cabang ke situ. Tapi beda kan efeknya antara hasud dengan apa? Takabur lain. Kabur. Jadi seperti itu. Emang bisa juga gara-gara tabur hasud, gara-gara hasud juga. Emang ini berkaitan sama 3 ini. Orang takabur biasa hasud kan? Ya seperti iblis takabur, gara-gara takabur nggak pengen tuh Nabi Adam Keluar. tinggal di mana? Nggak senang dia hasudnya, digoda terus lagi masuk keluar. Gitu. Jangan sampai di sana nih. Nah kedudukan harus dimiliki sama dia. Saya jatuh, dia juga harus jatuh. Kalau saya gitu ya. Dia senang, nggak senang lihat orang senang. Kita hasud, penyakitnya hasud memang salah satu. Timbul takabur kan hasud. Makanya yang pernah saya baca itu, ini ketika iblis datang kemana? Ke Firaun, itu siapa yang lebih jelek daripada aku? Gitu. Siapa yang lebih jelek dari bubut daripada engkau Firaun? Kan Firaun aku jadi Tuhan kan ya? Gitu. Firaun nggak bisa jawab. Ya, kata iblis, yang lebih jelek daripada engkau adalah orang yang hasud. Begitu kata iblis tuh. Gitu. Karena aku juga jatuh dari dunia ini, dari surga ini gara-gara hasud kepada Nabi Adam. Gitu. Jelek. Kayak apa? Karena gara-gara
hasudnya iblis sampai Nabi Adam diturunkan ke alam di Kumitukian kalau nggak salah itu kita. Kayak induk ini ya, induk ini timbulnya akan jadi yang 6. Sumber berarti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila itu tidak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.